Saudara, Anda masih menyaksikan segmen Kompas Bisnis bersama saya Renata Panggalo dan kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Kepala Ekonom Bank Sentral Asia, David Sumual. Pak David, pertanyaan selanjutnya, Pak, terkait dengan kurs kita. Penarikan utang tahun depan ini didominasi dengan penerbitan SBN. Standard & Poor's juga mengingatkan rasio beban bunga bisa melampaui 15%. Pertanyaannya apa yang perlu diantisipasi pemerintah, terutama jika rupiah bergejolak, Pak? Ya, terutama memang yang paling dikhawatirkan tuh kondisi global ya. Kalau kita lihat memang kondisi global sekarang relatif lebih favorable dibandingkan semester 1 yang penuh dengan gejolak geopolitik ya, harga minyak juga sempat melonjak. Kalau harga minyak melonjak tentu akan sangat membebani ya APBN kita dan juga akan mengganggu anggaran-anggaran yang lain. Tapi di semester 2 ini kan kondisinya lebih favorable. Kita lihat harga minyak sudah relatif menurun, lalu juga suku bunga Bank Sentral Amerika juga diproyeksikan akan menurun di kuartal 4 dan ini memberikan ruang buat Indonesia juga untuk bernapas ya. Termasuk juga kita lihat kan harga komoditas kita berharap ini bisa lebih baik lagi ya dengan kondisi global yang membaik, pertumbuhan ekonomi globalnya juga yang membaik dan ini juga akan mendorong harga komoditas kita meningkat. Dan ini akan menambah penerimaan negara kita. Nah, juga kita berharap ujung-ujungnya kurs kita relatif lebih stabil ya. Proyeksi kami mungkin untuk semester 2 ini akan relatif lebih stabil ya dibandingkan semester 1 yang relatif volatile ya. Kalau kita lihat kurs mata uang untuk mata uang emerging market termasuk rupiah. Dan kita tahu utang kita juga ada sebagian yang dalam bentuk falas masih ya. Dan itu pentingnya buat kita untuk mendiversifikasi juga ya utang kita yang dalam bentuk falas. Sehingga juga tidak terkonsentrasi pada falas tertentu ya. Sehingga risiko terhadap pembayaran utangnya juga bisa kita mitigasi. Nah, sampai sekarang kita memang kalau kita lihat kita bandingkan posisi utang kita dibandingkan utang rupiah kita memang lebih dominan ya dan ini saya pikir relatif baik tapi tetap kita juga harus mendorong bagaimana menarik investasi sebenarnya karena kalau utang ini kan bagaimanapun kondisi ekonomi kita lagi baik, ekonomi kita Indonesia misalnya lagi buruk, utang itu tetap harus dibayar. Jadi walaupun pertumbuhan ekonomi lagi lemah, utang harus tetap dibayar. Beda dengan investasi. Investasi ini kan partisipasi. Jadi kalau misalnya memang kondisi lagi baik ya kita bisa memberikan dividen. Tapi kalau misalnya lagi tidak baik ya tentunya juga akan berpengaruh kepada penanam modal juga. Nah ini yang kita harus dorong. Bagaimana mendorong ekonomi kita lebih dari sisi investasi dibandingkan dari sisi utang tentunya. Oke, Pak David, yang saya catat berarti untuk perkiraan semester 2 ini relatif lebih stabil, tapi juga penting untuk mendiversifikasi utang supaya tidak terkonsentrasi pada falas, dan tentunya supaya tidak terkonsentrasi pada investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, pertanyaan terakhir, Pak David, yang menjadi pertanyaan kami mungkin agak teknis untuk awam, tapi juga penting kami tanyakan untuk investor. Nah, Pak David, apakah kenaikan utang sudah terbukti meningkatkan efisiensi ekonomi? Karena kalau kita lihat dari Incremental Capital Output Ratio atau ICOR Indonesia ini di atas 6%, padahal negara tetangga di bawah itu. Ya, ini baik dari utang ya, bisa diukur dari berbagai rasio seperti debt service ratio dan lain, maupun juga capital tadi ya, investasi yang masuk, berapa ya output yang bisa kita terima dari investasi maupun utang yang masuk tersebut. Jadi kita sebenarnya ini perlu terus melakukan perbaikan-perbaikan di sisi domestik kita, terutama di regulasi, percepatan, supaya iklim investasi kita semakin baik ya. Sehingga dari sisi ICOR tadi, kita bandingkan dengan negara-negara lain memang relatif lebih rendah ya kalau dibandingkan negara ASEAN utama seperti Malaysia, Singapura, Thailand, ataupun India, itu kita sedikit lebih rendah dari sisi ICOR yang merupakan ukuran dari produktivitas maupun efisiensi. Jadi perbaikan-perbaikan dari sisi birokrasi ini terus kita lakukan. Kita bisa contoh negara-negara yang cukup berhasil dalam hal perbaikan deregulasi, percepatan perizinan, dan juga karpet merah buat investasi. Ini kita lihat juga salah satu contoh Vietnam ini bisa kita copy aja sebenarnya, sehingga efisiensi tadi ICOR kita juga bisa terus turun ke depannya Mbak Renata. Oke, tentu masih ada beberapa PR untuk meningkatkan ICOR kita ya, Pak. Nah,
Mm. Sebagai emerging country, Pak David, berapa rasio utang yang paling ideal untuk Indonesia? Adakah contoh negara lain yang mirip beserta resikonya? Ya, tentu kita tidak bisa membandingkan misalnya dengan negara maju yang mata uangnya memang apa diminati ya atau atraktif buat banyak negara. Contohnya US dollar ini kan walaupun dia utangnya sudah mendekati lebih dari 130%, ini tidak bisa kita ambil sebagai contoh ya. Ataupun Jepang yang sudah lebih dari 200% PDB. Dan Jepang ini pun kebanyakan dia berhutang ke dirinya sendiri, utang domestik yang lebih banyak dibandingkan utang luar negeri. Jadi ini pun tidak bisa kita ambil sebagai patokan. Nah, sebenarnya sudah ada di Undang-Undang Keuangan Negara tuh di bawah 60% ya, posisi sekarang 40%, tapi kembali saya sampaikan bagaimana supaya percepatan pertumbuhan PDB nominal kita bisa lebih kencang dibandingkan pertambahan utang kita. Sehingga rasionya tadi bisa pelan-pelan kita turunkan terus. Posisi 30 sampai 40% sebenarnya sudah relatif aman, tapi kalau sudah di atas 45 ke arah 50% atau bahkan 60% ini mungkin sudah lampu kuning atau lampu merah ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Jadi dalam posisi sekarang ya kita berharap penggunaan utangnya yang lebih efektif dan efisien ya. Jadi benar-benar bisa menggerakkan pertumbuhan, bukan bagaimana mendorong birokrasinya malah ya yang membuat juga hambatan tentunya buat pebisnis ya ataupun investasi domestik maupun juga investasi dari luar. Oke, singkatnya berarti utang kita juga harus lebih produktif pergunaannya ya Pak. Pak David, Betul. ini juga ada yang menarik Pak, tentang saldo Hmm. anggaran lebih atau SAL. Dipakai buat tutup defisit, tapi apakah ini tidak jadi indikasi bahwa utang yang ditarik pemerintah tidak sepenuhnya produktif? Ya, memang harus dijaga ya. Betul yang dikatakan Kementerian Keuangan, kita harus jaga buffer tertentu untuk berjaga-jaga, precautionary kalau ada masalah. Misalnya waktu itu kan pandemi, ada misalnya terjadi krisis, bencana, itu kita tetap perlu menjaga satu buffer tertentu. Dulu sebelum pandemi biasanya kita menjaganya sekitar 200 sampai 300 triliun. Tapi memang saya perhatikan terakhir-terakhir ini memang ada pembengkakan ya, bahkan sempat di atas 600 triliun dari sisi salnya. Jadi sal yang terlalu tinggi pun ini juga menunjukkan ketidakmampuan kita untuk apa namanya menggerakkan ekonomi lewat likuiditas yang kita miliki. Jadi bagaimana membuat supaya likuiditas yang kita miliki itu tetap produktif ya. Jadi memang harus dijaga di balance di angka yang seimbang ya antara kita tadi menjaga buffer tadi dan juga kita meningkatkan kemampuan strategi kita, perencanaan kita sehingga dana likuiditas ini tidak sia-sia tentunya. Kalau ditumpuk terlampau tinggi juga ini akan menjadi mubazir juga sebenarnya karena kan tetap ada ongkosnya ya likuiditas yang tidak kita gunakan yang tadinya kita berharap bisa menggerakkan ekonomi lebih cepat lagi. Oke, likuiditas harus dipergunakan semaksimal mungkin. Terima kasih banyak Pak David Sumual, Ya. ekonom Bank Sentral Asia atas dialog kita pada pagi hari ini.